Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 235. Setelah mengatakan itu, Su Chen membuat sayatan di tangannya dan membiarkan darahnya mengalir ke tengah diagram Tai Chi. Dalam sekejap, cahaya hitam dan putih menjadi lebih menyilaukan, seolah-olah kekuatan misterius mengalir ke tubuh Lin Ruohan, menyebabkan energi kehidupannya yang hilang kembali ke tubuhnya lagi. Beberapa menit kemudian, Su Chen duduk di tanah dengan sedikit lemah, dan bahkan napasnya sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini dalam 3 tahun terakhir. Su Chen, kamu menghabiskan ribuan tahun hidupmu untuk mencoba mengubah nasibmu dan membentuk kembali takdirmu untuk wanita ini. Apakah itu sepadan? Kata suara tanpa tubuh itu. Su Chen tersenyum dan bergumam. Tidak ada pertanyaan apakah itu layak atau tidak, yang ada hanyalah apakah Anda bersedia atau tidak. Ketika Su Chen memasuki teras Xingyun, berita kematian para tetua dari 3 sekte besar segera sampai ke telinga 3 sekte besar. Apa yang terjadi? Su Chen bajingan itu benar-benar membunuh tetua dari 3 sekte besar. Feng Anyi berkata dengan wajah pucat. Meskipun mereka berdua adalah tetua kedua dari sekte masing-masing, mereka masing-masing sangat kuat dan menjadi andalan sekte masing-masing. Sekarang, mereka semua mati di tangan Su Chen, dan mereka tidak dapat menerimanya. Pertama-tama bunuh murid sekte saya, dan kemudian bunuh tetua sekte saya. Saya harus membalas dendam ini padanya. Puan Feng, Anda telah mengatur masalah ini. 3 sekte besar memiliki semangat yang sama. Selama Anda menyapa, kami tidak akan pernah bersikap ambigu. Pavilion Beidou Ge Yuanzi berkata. Sekarang aku terlahir dengan fenomena aneh, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk pergi ke teras nebula untuk menyergap kita. Setelah Su Chen bajingan itu keluar, kita bisa menghadapinya. Bagus. Penglihatan di langit tidak bertahan lama, dan provinsi Jiangnan, yang diselimuti kegelapan, kembali normal. Mengenai hal tersebut, pejabat Tiongkok segera membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh gerhana matahari, dan tujuannya untuk menghindari kepanikan. Adapun apa alasan sebenarnya, mereka belum bisa mengetahuinya. Di platform nebula, cahaya kemasan dan pola Tai Chi yang besar telah menghilang. Hanya Su Chen dan Lin Ruohan yang diam di sini. Sama seperti ini, 1 hari 1 malam berlalu, Su Chen tetap tak bergerak, seperti patung, duduk dengan tenang dalam damai. Ying. Tanpa peringatan apapun, Lin Ruohan mengerang, lalu membuka matanya yang mengantuk dan perlahan terbangun. Apakah aku sudah mati? Lin Ruohan menatap dan bergumam pada dirinya sendiri. Ah, saudara Chen. Tiba-tiba, Lin Ruohan melihat Su Chen duduk tidak jauh dari situ dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siapa namamu? Su Chen memutar matanya ke arah Lin Ruohan. Saudara Chen, kenapa kamu mati? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk hidup dengan baik? Apakah kamu tidak melihat surat yang aku tulis untukmu? Saudara Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu bunuh diri karena mengira aku sudah mati? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu mati bersamaku? Aku punya begitu banyak gaun indah di lemariku. Setelah kamu mati, tidak ada yang akan membakarnya untukku. Dering, dering, dering. Tepat ketika Lin Ruohan mengira Su Chen bunuh diri untuknya, dan kemudian keduanya bertemu di dunia bawah, ponsel Su Chen tiba-tiba berdering. Paman Lin. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja di sini. Kami akan kembali sebentar lagi. Oh, ngomong-ngomong, hubungi rumah sakit jiwa di sana. Sepertinya dia mengalami gejala sisa dan otaknya rusak. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon. Lin Ruohan tertegun dan bertanya seperti rubah kecil. Saudara Chen, bisakah kamu membawa ponsel ke tempat seperti dunia bawah, sehingga kamu dapat berbicara melalui telepon dengan orang-orang di dunia duniawi? Ini adalah ponsel titanium 8848. Bisa naik ke surga atau turun ke neraka. Ada sinyal di mana-mana. Ada juga nomor telepon Tai Sang Laojun. Apakah Anda ingin meneleponnya dan memintanya untuk memperbaikinya? Untukmu. Obat untuk penyakit mental. Sekarang, Lin Ruohan tidak peduli dengan mata Su Chen, dan tertegun di tempat seolah dia ketakutan. Lalu dia mencubit pipinya, beberapa kali berturut-turut. Bagaimana rasanya? Sedikit sakit. Su Chen, apakah aku belum mati? Lin Ruohan tiba-tiba menaikkan level desibel. Kamu hanya sakit parah. Saya datang ke sini dan membelikanmu obat Tiongkok. Setelah meminumnya, kamu akan baik-baik saja. Agar tidak meninggalkan bayangan di hati Lin Ruohan, Su Chen membuat kebohongan yang sempurna dan mencoba untuk melewatinya. Tetapi para dokter telah mengatakan bahwa saya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lin Ruohan berkata tidak percaya. Mungkin dokter magang yang salah mendiagnosis. Meskipun Su Chen mengatakannya dengan nada meremehkan, baginya, itu seperti berjalan menjauh dari gerbang neraka. Setelah mengatakan itu, Su Chen berdiri, memandang Lin Ruohan dan berkata, Aku akan kembali, kenapa kamu tidak pergi? Tentu saja aku akan pergi. Lin Ruohan berkata tanpa basa-basi. Di sini gelap sekali, aku tidak ingin tinggal di sini.
Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan hendak pergi, tetapi melihat Xiao Ning di sudut dan berkata, "Saudara Chen, ada orang lain di sini. Jangan khawatirkan dia. Saat dia bangun, dia akan pergi sendiri." Oh, itu bagus. Meskipun Lin Ruohan menerima kenyataan bahwa dia baru saja menderita penyakit serius, dia masih sedikit rapuh dan perlu kembali dan beristirahat sejenak. Setelah keluar, mereka berdua turun gunung bersama-sama, namun sebelum mereka berjalan beberapa langkah, mereka melihat ratusan orang berhamburan keluar dari segala arah. Dan pemimpinnya adalah kepala dari 3 sekte besar. Su Chen tidak heran melihat Ge Yuanzi, Si Tunan, Feng Anyi dan lainnya. Orang-orang seperti mereka yang peduli dengan makanan tetapi tidak berkelahi tidak akan menyerah jika mereka tidak dibiarkan merasakan sakitnya. Namun, Su Chen lah yang akan mengirim Lin Ruohan ke mobil dan kemudian menangani 3 sekte utama mereka. Tapi kami tidak menyangka orang-orang ini akan mendatangi kami sendiri. Saudara Chen, siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka berpakaian sangat aneh? Kata Lin Ruohan dengan rasa takut. Hanya orang biadab dari pegunungan. Su Chen berkata, pergi dan minggir sebentar dan tutup matamu. Oh, saya mengerti, Saudara Chen. Meskipun orang-orang ini semua galak, Lin Ruohan memiliki keyakinan mutlak pada Su Chen, jadi tidak perlu takut meskipun mereka banyak. Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kamu keluar dari platform nebula begitu cepat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat ingin mati. Feng Anyi berkata dengan mata menyipit. Aku harus mengatakan ini, kan? Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sangat ingin mati sepertimu. Meski ekspresi Su Chen tenang, kata-katanya mengandung niat membunuh yang kuat. Mereka yang berani mengirim orang untuk menghalangi jalan mereka semuanya akan mati. Su Chen, apakah menurutmu kamu bisa mengguncang kami dengan membunuh para tetua dari 3 sekte besar? Feng Anyi tertawa dan berkata, hari ini, semua murid elit dan tetua dari 3 sekte utama kami akan dikirim untuk memastikan bahwa Anda mati tanpa bagian tubuh apapun. Bab 236. Setelah Feng Anyi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, ini, pergi dan kelilingi dia untukku. Suara mendesing. Ratusan murid elit dari 3 sekte besar mengepung Su Chen saat ini, Ge Yuanzi dari sekte Beidou berkata. Su Chen, kamu melukai lebih dari selusin murid pavilion Beidouku dan memukuli mereka hingga cacat. Hari ini aku harus membuatmu membayar dengan darahmu. Melihat ketegangan antara ketiga sekte, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Alasan mengapa saya datang ke Gunung Xingyun untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri 4 gerbang yang omong kosong itu adalah karena saya ingin mendapatkan hak untuk menggunakan platform Xingyun dengan cara yang normal. Alasannya adalah saya tidak ingin melanjutkan pembunuhan besar-besaran, karena selama saya mau, saya bisa dibunuh dalam sekejap mata. Saya bisa memusnahkan semua sekte Anda dalam waktu singkat, tetapi Anda tampaknya tidak tahu malu berbicara omong kosong denganmu. Su Chen, kamu benar-benar sombong. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkan 3 sekte utama kami. Kamu harus terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bukannya aku terlalu memikirkan diriku sendiri, hanya saja aku tidak bisa melihatmu dengan jelas. Feng Anyi mencibir, kamu terus mengatakan bahwa kami lemah, tapi aku harap kamu bisa begitu tenang ketika kamu dibacok sampai mati oleh pedang kami. Setelah mengatakan itu, Feng Anyi minum dan berkata, sesepuh, ambil tindakan. Di bawah perintah Feng Anyi, 6 tetua dari 3 sekte besar bergegas menuju Su Chen dari 6 sudut berbeda. Melihat 6 orang, Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan melihat bayangan muncul di udara, seperti tamparan, menamparkan ke 6 tetua. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar, dan 3 tetua dipukuli sampai mati oleh Su Chen. Mereka roboh ke tanah, leher mereka bengkok, dan mereka mati total. 3 tetua tewas dalam pertarungan pertama, yang membuat orang-orang dari 3 sekte besar terlihat bodoh. Mereka semua adalah ahli seni bela diri, dan mereka langsung terbunuh begitu bertemu. Setelah menyelesaikan pukulannya, Su Chen menggerakkan jarinya, dan 3 aliran udara hitam mengalir menuju 3 tetua yang tersisa. Puff, beberapa kali. Itu menusuk alis mereka masing-masing. Meninggal di tempat. Orang-orang tua ini sudah mati, giliranmu. Ini. Feng Anyi dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan ngeri di mata mereka. Dia dengan santai membunuh 6 orang tua. Betapa kuatnya Su Chen. Oh tidak, saat ini, hanya kita bertiga yang bisa menyelesaikan masalah. Feng Anyi berkata dengan penuh kebencian. Jangan terlalu percaya diri. Di mata saya, kalian semua memiliki sifat yang sama. Setelah mengatakan itu, tubuh Su Chen bersinar, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Feng Anyi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Orang mati tidak perlu tahu banyak. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengulurkan tangannya yang besar, meraih leher Feng Anyi, dan mematahkannya dengan sekejap. Melihat tubuh Feng Anyi, Ge Yuanzi dan Si Tunan langsung tercengang. Feng Anyi adalah orang terkuat di sini. Bahkan dia terbunuh seketika dengan satu gerakan, jadi dia tidak bisa menghentikan Su Chen lagi. Pada saat ini, adalah salah untuk mengatakan bahwa saya tidak menyesal. Usus keduanya akan berubah menjadi hijau. Su Chen di depannya hanyalah monster yang melampaui manusia biasa. Berkali-kali lebih kuat dari diriku. Dan dia sebenarnya ingin melawan orang seperti itu.
Ini hanya mendekati kematian. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Beraninya kamu menghunus pisau ke arah Tuan Su. Apakah kamu mencari kematian? Kenapa kamu tidak berlutut? Dengan perintah, murid dari 3 sekte berlutut ke arah Su Chen, wajah mereka menjadi pucat. Tuan Su. Kami tahu kami salah. Itu karena kami tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai dan menyinggung Anda. Tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Si Tunan berkata dengan gemetar. Butuh banyak usaha baginya untuk mencapai titik ini, dan dia tidak ingin mati secepat ini. Tidak ada masa depan, kamu bisa pergi dan mati. Setelah mengatakan itu, Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan 2 aliran udara hitam meledak di tubuh mereka. Ge Yuanzi dan si Tunan mati mendadak di tempat. Kepala dan tetua dari 3 sekte besar semuanya dibunuh oleh Su Chen, dan beberapa murid yang tersisa ketakutan dan pingsan. Sungguh tidak terbayangkan bahwa ada orang jahat di dunia ini. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia awal 20-an. Melihat sisa udang, Su Chen terlalu malas untuk membunuh mereka dan mendengus dingin. Potong lengannya dan turun dari Gunung Xingyun. Melihat Su Chen tidak membunuhnya, para murid dari 3 sekte besar sangat gembira dan segera bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kemudian mereka memotong salah satu lengan mereka dan berlari menuruni Gunung Xingyun. Mayat yang tersisa juga dibuang oleh Su Chen. Bola balik, kurang dari 10 menit. Ayo pergi, tidak apa-apa. Meskipun dia tidak melihat kejadian itu sekarang, Lin Ruohan tahu dari suaranya bahwa ada pembantaian di sini. Namun yang mengejutkan, Lin Ruohan sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Mungkin karena kejadian seperti ini, toleransi mentalnya meningkat pesat sehingga dia bisa menghadapinya dengan tenang. Setelah turun dari gunung, Su Chen menyetir dan membawa Lin Ruohan kembali ke Villa Haitang. Saat dia melihat Lin Ruohan, mata Lin Tongwei langsung menjadi basah. Jika Anda tidak mengalaminya secara pribadi, Anda mungkin tidak akan pernah bisa menghargai kegembiraan karena mendapatkannya kembali. Ayah. Saat dia melihat Lin Tongwei, Lin Ruohan menangis. Ayah, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Lin Tongwei berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia terus membelai punggung Lin Ruohan, berharap suasana hatinya akan stabil. Setelah itu, sekelompok orang memasuki villa. Lin Ruohan pergi ke kamar untuk beristirahat karena dia lelah. Su Chen dan Lin Tongwei sedang mengobrol di lantai pertama. Xiao Chen, terima kasih untuk ini. Kalau tidak, Ruohan. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini, jadi saya harus melakukan semua yang seharusnya saya lakukan. Su Chen tidak banyak bicara tentang Lian Zhu bintang 7. Terkadang, berbicara terlalu jelas belum tentu merupakan hal yang baik. Melihat Su Chen, Lin Tongwei berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Chen, kamu menjadi lebih cakap, dan Paman Lin ikut berbahagia untukmu. Aku tidak punya tuntutan besar apapun dalam hidup ini. Selama kamu bisa membantuku merawat Ruohan dengan baik, ini satu-satunya permintaanku. Dia adikku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Paman Lin yakinlah. Oke. Dengan kata-katamu, aku puas. Sore harinya, beberapa orang pergi untuk makan malam reuni, dan kemudian Lin Tongwei kembali ke Zonghai. Su Chen dan Lin Ruohan kembali ke Villa Haitang. Sesaat setelah kembali ke rumah, Su Chen bersiap untuk mandi dan pergi tidur. Dia telah mengonsumsi terlalu banyak beberapa hari terakhir ini dan siap untuk istirahat yang baik. Namun saat itu, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Itu adalah video call dari ibuku. Bersambung.